Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesadaran Nusantara. Kebangkitan Nusantara. Paradok kebangkitan Nusantara. Apakah untuk suatu negara bisa bangkit? Di situ pasti ada tumbal, yaitu menenggelamkan negara lain. Di sini coba mari kita bahas hal tersebut, apakah sesuai dengan sejarah yang ada, sesuai dengan literasi yang ada. Coba mari kita bahas, dan apakah persepsi dan pemahaman saya ini sesuai dengan apa yang dipahami dan dirasakan oleh teman-teman di Indonesia. Bila nanti ada yang kurang sependapat atau mau menambahi untuk kesempurnaan pemahaman saya ini, bisa dituliskan dalam kolom komentar. Kita sebagai warga negara Indonesia sangat merindukan adanya kebangkitan Nusantara, kebangkitan Indonesia. Untuk bangkit di situ, pertama-tama mari kita di sini flashback dulu dalam sejarah bangsa kita. Karena di Jawa di sini ada literasi, yaitu Cokro Manggilingan, atau dalam bahasa sekarang, supaya generasi milenial itu lebih dapat memahami apa arti Cokro Manggilingan, secara sederhana bisa saya bahasakan bahwa Cokro Manggilingan itu adalah teori siklus. Kita harus ingat, setelah era keruntuhan Majapahit, kejatuhan Majapahit di tahun 1500-an, di situ bangsa kita terpuruk dan ditenggelamkan. Buktinya dengan kita di situ jatuh terpuruk, justru bangsa Eropa terutama dan bangsa asing lain di situ malah bangkit. Hal ini bisa dibuktikan dengan setelah para pendatang asing dari Eropa datang ke Nusantara, di sana negara Eropa malah semakin maju dengan adanya suatu penemuan-penemuan baru. Dan di sana otomatis dengan kekayaan alam dari negara kita di sana yang krisis pangan dulu akhirnya bisa teratasi dengan mengambil kekayaan Nusantara. Jadi di sini kita harus ada dari situ dulu. Terus yang kedua, kita harus ingat sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dunia diguncangkan dengan adanya Perang Dunia Kedua, yang di situ juga berefek bagi Indonesia. Di sini saya akan langsung mengambil dari sisi positifnya, yaitu dengan adanya Perang Dunia Kedua itu akhirnya kita yang dijajah Belanda lama sekali, akhirnya di situ Belanda bisa diusir dan dikalahkan oleh Jepang. Walaupun Jepang di sini dalam sejarahnya cuman menjajah Indonesia dalam 3,5 tahun, tapi dari bangsa Jepang itu kita akhirnya bisa sadar apa itu arti nasionalisme. Di situ kita akhirnya diajari taktik, teknik, teori militer. Jadi di situ akhirnya kita punya dasar-dasar untuk mendirikan suatu angkatan perang untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Memang penjajahan Jepang di situ menimbulkan suatu penderitaan bagi rakyat, tapi di sisi lain di sini penjajahan Jepang di situ bisa membangkitkan gelora nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, yang akhirnya klimaknya di situ kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang diwakili oleh Bapak Founding Father kita, yaitu
Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Jadi di sini pembahasan ini tadi yang ketiganya, saya ingin coba kita mengkaji, merasakan dengan pikiran dingin, dengan akal sehat dan dengan hati nurani. Apakah kejadian itu alam ikut bekerja? Kalau saya secara pribadi merasakan alam ikut bekerja, karena akal dan logika kita di situ tidak masuk, karena kita modalnya untuk kemerdekaan 17 Agustus itu tidak ada, tapi alam bekerja dengan sistemnya. Akhirnya Eropa dengan adanya Perang Dunia Kedua di situ luluh lantak, Asia juga banyak yang luluh lantak. Akhirnya di situ kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan yang ada. Yang keempat, dengan mengkaji dan mengajar dari sejarah itu, apakah sekarang ini sudah waktunya kita bangsa Indonesia bangkit? Jadi bisa kita kaca, bisa kita telisik dari kejadian-kejadian sekarang ini yang ada di belahan-belahan dunia yang lain. Apakah di situ akan berefek dan menandakan alam akan bekerja? Nanti waktu yang akan membuktikan. Saya mencoba menghubungkan hal ini supaya kita tetap di sini berusaha, walaupun alam bekerja, tapi kita juga tidak berpangku tangan dan terus berusaha dan belajar untuk mengejar ketertinggalan kita sehingga kita jadi bisa bangkit. Sekarang tahun 2024 dan video ini saya buat tanggal 27 Desember 2024. Sebentar lagi kita akan menuju tahun 2025. Jadi untuk menyambung video saya kemarin itu, di sini saya mencoba melihat fenomena yang ada di Eropa sekarang ini. Rusia lagi perang dengan Ukraina, yang Ukraina di situ juga dibantu NATO, dan Rusia di situ juga terus mengobarkan perangnya sampai sekarang mendekati 3 tahun. Apakah di situ nanti akan menimbulkan suatu perang besar, saya tidak tahu. Dan di Timur Tengah pun sekarang lagi panas-panasnya juga perang. Apakah ini menandakan bahwa alam bekerja untuk kita? Saya juga tidak tahu. Tapi saya tetap berkeyakinan untuk menuju kebangkitan Nusantara, alam bekerja untuk kita, dan Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati kita. Kita kembali ke negara kita, Republik Indonesia. Mulai tahun 2020, negara kita ada bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak dari usia non produktif, dan di situ bisa kita jadikan momentum untuk kebangkitan Nusantara. Selain itu, dengan modal kekayaan alam dan sumber daya alam dari negara kita, hal ini bisa kita jadikan sebagai modal untuk kebangkitan Nusantara. Kita harus sadar, pemerintah sudah mulai menggalakkan program hilirisasi, yaitu kita tidak mau mengekspor lagi bahan-bahan mentah, tapi di situ menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi punya nilai yang lebih tinggi bahan-bahan ekspor kita, sehingga bisa menambah penghasilan dan devisa kita untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini dengan tanda-tanda alam itu saya mencoba mengaitkan dengan apa yang kita perbuat
dari pemerintah ataupun dari masyarakat kita. Dan di situ saya merasakan di situ sudah mulai klop. Jadi kapan kita bangkitnya saya tidak tahu, karena di situ urusan dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi dengan tanda-tanda ini saya meyakini bahwa kebangkitan Nusantara, kebangkitan Indonesia tinggal menunggu waktu saja. Memang di sini untuk mewujudkan itu kita juga harus mempunyai pemerintahan yang bersih. Di situ pemerintahan yang tegas, pemerintahan yang jujur dan amanah. Makanya di sini kalau memang pemerintah di situ perlu sumbangsih pemikiran dari kita, di situ keputusannya kurang berkenan di hati masyarakat, kita juga bisa melahirkan kritik dan saran buat pemerintah. Intinya di situ kritik dan saran kita jangan mencaci, jangan menghujat, tapi kritik dan saran kita tetap disalurkan melalui saluran-saluran yang ada, dan kalau bisa kita tetap memberikan solusi yang terbaik bagi pemerintah. Sebagai masyarakat umum, saya di sini juga berusaha untuk mewujudkan hal tersebut dalam sesuai kapasitas saya. Jadi di sini supaya bisa bangkit, ya saya bisa membangkitkan ekonomi dalam artian di dalam lingkup keluarga saya dulu. Di situ saya mencoba membangkitkan ekonomi keluarga ya dari jualan saya. Dan semoga dengan adanya video ini pemerintah juga semakin tergerak untuk semakin membantu UMKM seperti saya ini, sehingga kebangkitan Nusantara kita semakin bisa kita raih dan kita wujudkan. Tapi ini sekedar teori. Jadi di sini dibutuhkan suatu kepemimpinan yang tegas, jujur dan amanah. Jadi kita tidak usah terlalu euforia dengan kebangkitan Nusantara, tapi intinya di sini apa yang kita bisa berbuat untuk kebangkitan Nusantara. Dan kita harus terus belajar. Di sini memang leluhur kita sudah memprediksi bahwa kebangkitan Nusantara kita pastinya akan kita capai, tapi jangan cuman kita berdiam di situ, tapi kita harus berbuat. Bisa memanfaatkan momentum yang ada untuk kebangkitan kita bersama. Jadi di sini mari kita bersatu untuk kebangkitan Nusantara kita, dan mari kita dukung pemerintah. Bila di situ memang pemerintah betul-betul tujuannya untuk menyejahterakan rakyatnya, tapi kita juga kritik pemerintah bila di situ pemerintah membuat suatu keputusan yang kurang berkenan di hati masyarakat. Dan kritik-kritik kita itu seyogianya kita salurkan lewat saluran-saluran yang ada. Jadi sudah pastinya kalau negara kita aman, damai, di situ proses pembangunan akan berjalan, dan efeknya ke depan pasti dengan adanya pembangunan, dengan kemajuan yang ada, Indonesia pasti bangkit. Dan perlu saya garis bawahi di sini, sudah sewaktunya kita sudah sewajarnya kita di sini mulai terus berpikiran secara rasional, memakai akal sehat, jangan terbelenggu oleh hal-hal mistika yang itu harus kita akui, mau tidak mau kita akui, itulah yang membuat bangsa kita tertinggal, karena kita terlalu terbelenggu oleh logika-logika mistika.
yang di situ sebenarnya tidak nyata, tapi di situ kita terlalu percaya dengan hal tersebut. Mari kita tinggalkan yang berbau logika mistika, kita ganti dengan pola pemikiran akal sehat dengan pedoman hati nurani, supaya kita di situ selalu dapat bimbingan dari Tuhan yang Maha Esa. Sekian dulu isi video dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kesadaran Nusantara, salam damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.